الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير دبر فأحكم التدبير وقدر وشاء وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أسأل ربي لي ولكم بها يوم القيامة أن يجيرنا من النار السعير وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الهادي البشير والقمر المنير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم اتقوا الله فإن تقواه أفضل ما اكتسب واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Masyarul muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu, yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Masyarul muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini temanya adalah muhasabah sebelum hisab, jalan meraih kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang terjadi di alam raya ini. Dia senantiasa mengetahui seluruh keadaan hamba-hambanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karenanya hamba yang beruntung dan berbahagia adalah yang selalu mengikuti Rasulullah SAW, berpegang pada petunjuk ajaran dan bimbingannya. Hamba yang sukses dan selamat adalah yang takut akan hari perhitungan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kelak akan dihisab oleh Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, yakni ia takut akan pertanyaan di hari perhitungan saat ia dihisab dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan serta menunaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yakni ia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu yang tercela.
yaitu apa yang diinginkan oleh hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab utama seseorang takut akan hisab di akhirat dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu tercela adalah dengan senantiasa muhasabah, mengintrospeksi dan mengawasi dirinya. Muhasabah yang sejati adalah muhasabah yang pahit, yakni berani mengatakan dan melakukan kebenaran meskipun terasa pahit. Sebagian orang ketika mulai memuhasabah dirinya mendapati bahwa ia telah memakan harta orang lain, merampas tanah orang lain, atau melanggar hak-hak sesama. Ketika ia ingin mengembalikannya, terasa sulit baginya sehingga menjadi pahit untuk dilakukan. Andai saja ia mengikuti nasihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzu. Fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi qad ayuhasibu anfusakum yawmal qiyamah wa tazayyanu lil awrad al akbar yawma idin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya akan lebih ringan bagi kalian di hari perhitungan kelak jika kalian menghisab diri kalian hari ini, dan bersiaplah untuk menghadapi hari perhitungan sebagaimana firman Allah, pada hari itu kalian akan dihisab oleh Allah, tiada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Oleh karena itu, barang siapa yang memuhasabah dirinya di dunia, maka akan terasa ringan baginya urusan di akhirat. Dan konsekuensi dari muhasabah diri jika kita berbuat maksiat adalah segera bertaubat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia di dunia ini senantiasa berada dalam jihad melawan hawa nafsu, melawan setan dari kalangan manusia maupun jin, serta melawan dunia yang fana ini. Dalam sebuah pertempuran, manusia bisa saja terluka, namun yang benar-benar membinasakan adalah ketika ia duduk diam dan malas berjuang. Setiap hari begitu kita bangun dari tidur, sesungguhnya kita kembali memasuki medan pertempuran, medan jihad, dan akhir dari pertempuran ini hanyalah ketika ajal kita tiba, bukan sebelumnya. Sebagian orang menyangka bahwa jika ia telah salat, berpuasa dan bertaubat kepada Allah, maka ia telah terbebas dari godaan setan dan selamat dari pertempuran ini. Padahal Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit menjelang wafatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, beliau memandang ke sudut rumah sambil berkata, la laisa ba'da la hatta amut, tidak belum sekarang, tidak sampai aku mati. Saat itu putranya bertanya, wahai ayah, apa yang terjadi? Apa yang ayah lihat? Beliau menjawab, inna syaitana qa'imun bihidai yaqul ya Ahmad futtani wa ana aqul la laysa ba'du la hatta amut. Sesungguhnya setan berdiri di sampingku seraya berkata, wahai Ahmad, engkau telah terbebas dariku. Maka aku menjawab, tidak, belum sekarang, tidak sampai aku mati. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita menghisab dan memuhasabah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar tanpa telinga dan Maha melihat tanpa mata, serta Maha mengetahui segala sesuatu. Tiada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah yang selalu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah
yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang cerdas dan bijak adalah yang menghisap dirinya di dunia sebelum ia dihisap pada hari kiamat. Sedangkan orang yang lemah adalah yang tidak menahan dirinya dari syahwat, tidak mencegahnya dari perbuatan haram dan kesenangan yang terlarang. Walaupun ia banyak dosa, ia berangan-angan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minkum wa antum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلد المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد